Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kami akan bertausiah, berwasiat kepada diri pribadi dan untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kami mengusung tema Tarbiyah Zulhijjah, yang mana sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini umat Islam di penjuru tanah air bahkan di penjuru dunia semua mengagungkan asma Allah dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid, dengan bertahlil di hari Idul Adha kemarin dengan penuh kekhusyuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali memberikan tarbiyah ridho kepada semua umat Islam, hamba-hambanya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini, di hari raya Idul Adha yang pertama, yaitu menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rangkaian ibadah yang syarat dengan muatan dan di dalam sejarah agar manusia termasuk kita semua bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari pelaksanaan ibadah haji. Di antara pelajaran ibadah haji yang dapat kita ambil adalah pertama, persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang tidak mendukung dan mempertahankan klasifikasi ataupun perbedaan manusia berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, adat istiadat, bahasa maupun bangsa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat manusia, kepada kita semua, untuk tidak membeda-bedakan antar sesama dari segi kepercayaan dan segi profesinya dan segi status sosial, segi popularitas, bahkan dari segi jabatan dan kekuasaan. Akan tetapi membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah derajat ketakwaannya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mengenal satu sama lainnya, dan orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan umat Islam adalah semata-mata sebagai bentuk ketaatan dalam kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala secara total. Sang pembuat syariat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang beribadah, dan itulah yang harus kita taati dan kita laksanakan. Bagaimana Allah
memerintahkan kepada orang-orang beriman, Samina wa ta'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj 32 yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan. Demikian itulah yang diperintahkan Allah, yaitu mentauhidkannya dan mengikhlaskan ibadah baginya, dan barang siapa melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan setiap simbol-simbol agama termasuk di dalamnya rangkaian manasik haji dan tempat-tempatnya serta hewan-hewan kurban yang disembelih padanya, yaitu dengan cara memperlakukannya dengan baik dan mengemukakannya. Bentuk pengagungan ini termasuk perbuatan orang-orang yang memiliki hati yang menyandang sifat takwa kepada Allah dan takut kepadanya. Barang siapa yang mengagungkan Allah sesungguhnya timbul ketakwaan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dekat Allah ada 2 bulan Dzulhijjah ini, ibadah rukun haji dan ibadah kurban yang merupakan salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Daging-daging sekali-kali akan dapat keridhaan, akan tetapi ketakwaan murni hendak dicapai. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat tentang berkurban telah diisyaratkan dan dicontohkan oleh Rasul Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu, dan putranya Nabi Ismail tentunya telah diajarkan dan disunahkan oleh baginda kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengancam kepada umatnya yang sengaja meremehkan syariah berkurban. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah, ya aziz ya ghafar. Allahumma sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fasabiqul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Demikianlah tausiah yang kami sampaikan, insyaallah dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kaum muslimin wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.